Selamat datang kembali di channel Cliff Fight. Menuju pertarungan perebutan gelar bantamweight antara Sean O'Malley dan Merab Dvalishvili, kita juga akan disuguhkan dengan pertarungan yang tidak kalah serunya, yaitu pertarungan Brian Ortega dan Diego Lopes. Tapi sebelum masuk ke video pembahasan, Cliff Fight minta support kalian lewat subscribe channel Cliff Fight dan like video ini. Dan jika ada kekurangan pada video ini, silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah support Cliff Fight. Kita masuk ke video pembahasan. Seperti yang Cliff Fight katakan pada awal video ini, pertemuan antara Brian Ortega dan Diego Lopes pada UFC 306 ini juga tidak kalah serunya. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita bahas latar belakang yang membuat pertarungan ini terjadi. Bermula pada UFC 303 kemarin, setelah Conor McGregor menarik diri dari pertarungannya dengan Michael Chandler akibat cedera pada jari kelingking kakinya, UFC akhirnya mengatur ulang pertarungan dengan mempertemukan Brian Ortega dan Diego Lopes pada co-main event UFC 303 kemarin. Namun sayangnya, pertarungan ini berujung gagal. Alasan utama gagalnya pertarungan ini adalah karena Ortega mengalami masalah kesehatan saat pemotongan berat badan yang membuatnya harus mengundurkan diri beberapa jam sebelum pertarungan. Yang akhirnya UFC tetap membuat keputusan untuk tetap melanjutkan pertarungan dengan mempertemukan Diego Lopes melawan Dan Ige dalam kelas catchweight. Kelas catchweight sendiri adalah kategori pertarungan yang berlangsung di luar kelas berat resmi yang diatur oleh UFC, di mana kedua petarung ini setuju untuk bertarung pada berat tertentu yang tidak sesuai dengan divisi yang ada. Biasanya, pertarungan ini terjadi ketika salah satu petarung tidak dapat mencapai berat yang ditentukan atau mengalami masalah kesehatan. Namun kembali lagi, akibat penarikan diri Brian Ortega yang tiba-tiba, Brian Ortega langsung menjelaskan alasan pengunduran dirinya pada postingan Instagramnya yang secara singkat menjelaskan, ketika UFC memberikan saya pertarungan ini dengan waktu singkat, berat badan saya ada di 80 kg, dan setelah berusaha keras menurunkan berat badan saya selama 7 jam berturut-turut, berat badan saya mentok di 68 kg yang mengakibatkan saya mengalami demam. Dan untuk menghindari sesuatu yang tidak diharapkan, kami memutuskan untuk menaikkan kelas berat ke 70 kg. Meskipun begitu, saya tetap sakit, dan akhirnya setelah berdiskusi dengan tim, saya memutuskan untuk membatalkan pertarungan. Hal ini saya buat karena saya ingin selalu tampil maksimal untuk penggemar dan lawan. Tapi kali ini, tubuh saya tidak bisa. Terima kasih untuk UFC, Dana, dan Hunter, dan semua penggemar atas dukungannya. Untuk Diego Lopes, kamu punya rasa hormat penuh dari saya, dan saya akan memperbaiki ini untukmu. Meskipun kehilangan kesempatan untuk bertarung melawan petarung top 5 pada kelas featherweight, Diego Lopes akhirnya berhasil menempatkan kesempatannya untuk melawan Brian Ortega pada UFC 306 mendatang. Dan selain karena menjadi alasan partai pengganti, pertarungan antara Brian Ortega dan Diego Lopes bisa dibilang adalah salah satu petarung yang paling unik, lantaran UFC berani mempertemukan petarung peringkat 12 dengan petarung peringkat 3 di kelas featherweight ini. Hal ini bukan hanya mempengaruhi peringkat keduanya, namun juga dapat menentukan arah karir mereka di divisi ini. Apakah Brian Ortega akan mempertahankan posisinya, atau justru Diego Lopes yang akan mengganti posisinya dan mengambil kesempatannya untuk bertarung dalam perebutan gelar juara featherweight? Kemudian, mari kita bahas keunggulan dan kekurangan dari kedua petarung ini. Pertama, dari Brian Ortega. Brian Ortega merupakan salah satu petarung kelas featherweight yang paling menarik di UFC. Meskipun pasif dalam bertarung, namun di setiap pertarungan, Ortega selalu memberikan pertarungan yang menarik, terutama dalam hal teknik submission. Keahliannya dalam Brazilian Jiu-Jitsu membuatnya menjadi salah satu petarung paling berbahaya pada divisi featherweight ini, seperti dalam pertarungannya dengan Chael Sonnen di UFC Night 123. Dalam pertarungan ini, Ortega berhasil meraih kemenangan dengan guillotine choke pada ronde kedua. Kemudian, salah satu karakteristik utama Ortega adalah ketahanannya. Contoh yang paling jelas ketika dirinya melawan Max Holloway pada UFC 231. Dalam pertarungan tersebut, kita bisa melihat bagaimana Max Holloway menghancurkan Ortega lewat tinju mematikannya. Meskipun begitu, Ortega mampu bertahan dari serangan Max Holloway, yang pada akhirnya pertarungan tersebut harus dihentikan oleh dokter lantaran luka yang diderita Ortega sangatlah mengkhawatirkan. Dan dalam pertarungan itu juga, kita bisa melihat bagaimana pertahanan striking Ortega yang masih lemah. Maka tidak heran, Brian Ortega seringkali mengontrol lawannya dalam pertarungan bawah, seperti pada pertarungannya dengan Alexander Volkanovski.
Dalam pertarungan itu, Ortega nampak kesulitan mengatasi pertarungan stand up yang membuatnya harus bergantung pada skill jujutsunya. Kemudian, mari kita bahas Diego Lopes. Keunggulan Diego Lopes bisa dibilang hampir sama dengan Brian Ortega dalam sektor grappling. Hal ini bisa kita lihat dalam pertarungannya dengan Movsar Evloev pada event UFC 288. Meskipun kalah secara keputusan, pertarungan ini membuktikan bahwa Lopes adalah petarung yang mampu bersaing dengan grappler kelas dunia. Ketangguhannya dalam mempertahankan posisi ground, serta kemampuan transisi dalam mencari submission, membuatnya menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya. Dan yang menariknya, Diego Lopes menerima pertarungannya melawan Movsar Evloev dengan pemberitahuan singkat, yaitu 5 hari. Dan selain skill grappling yang mumpuni, Diego Lopes adalah seorang striker solid, di mana Diego Lopes tidak hanya kuat di pertarungan bawah, namun juga kokoh dalam pertarungan stand up, seperti dalam pertarungannya dengan Sodiq Yusuff pada event akbar UFC 300. Dalam pertarungan tersebut, Lopes menunjukkan kemampuan striking yang tidak bisa diremehkan. Dengan tinju-tinju mematikannya, Lopes mampu menumbangkan Sodiq Yusuff pada ronde pertama. Dan sebagai prediksi, Cliff Fight memprediksi Diego Lopes dengan kemenangan unanimous decision. Jangan lupa, tulis prediksi brother semua pada kolom komentar. Terima kasih sudah klik dan menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.